Jadi itu cara untuk mereka bisa lebih. Karena kalau semakin banyak pengetahuan, semakin banyak berbeda, sebenarnya kan semakin cerdas itu sebenarnya. Halo kerabat Andalas TV, berkomunitas adalah sebuah kebutuhan dan setiap orang, termasuk para kerabat tentu ingin berkumpul dan menyatu dalam sebuah kelompok. Tapi kenapa dan bagaimana individu itu atau orang itu berkelompok dan berkomunitas, kita akan membincangkannya bersama pakar psikologi sosial dari Universitas Imam Bonjol Padang, yaitu Dr. Rwanda Fitria MSc. Uni, bertemu lagi berdiskusi ya tentang psikologi sosial, kenapa orang berkomunitas. Uni yang selalu fokus melakukan kajian atau meneliti tentang orang-orang berkomunitas atau berkelompok, kira-kira apa yang melatari orang-orang itu berkumpul dan berkelompok, dan bahkan melegitimasinya dalam bentuk akte malah gitu. Legal gitu kan. Kenapa? Ya, sebenarnya secara teori, tapi juga secara fitrah. Nah, dan Al-Quran sendiri mengatakan kita itu adalah makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial. Berarti dia fitrahnya memang bersosialisasi. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita tahu dalam sejarahnya manusia, ketika Adam diciptakan, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, itu kan Nabi Adam itu komplain lah gitu istilahnya kan. Kenapa makhluk lain berpasangan, saya tidak? Nah, jadi dia merasakan memang butuh teman. Nah, jadi Adam bertanya kepada Allah, meminta pasangan. Nah, ketika dia tidur, maka Allah menciptakan pasangan Siti Hawa dari tulang rusuknya Adam. Ketika dia bangun, dia sudah ada temannya. Nah, itu sejarah manusia, sejarah awal manusia. Memang fitrahnya manusia itu berteman, berkelompok. Nah, kalau dari pandangan psikologi, seperti kata Abraham Maslow itu, kita ada beberapa hierarki kebutuhan teori. Jadi ada semacam piramid kebutuhan. Ada kebutuhan dasar seperti makan, minum kan, kemudian kebutuhan rasa aman, naik lagi kebutuhan rasa dicintai, naik lagi kebutuhan penghargaan, terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi ternyata berkelompok atau berteman atau berhidup bersosialisasi itu merupakan kebutuhan. Nah, jadi memang kalau orang sudah dari kebutuhan dasar tadi, orang sudah siap, udah makan sudah bisa, tempat tidurnya, tempat dia bernaung untuk tidur sudah ada, dia nggak bisa hidup sendiri. Pasti dia ingin satu lagi di atasnya, itu rasa aman. Nah, rasa aman itu seperti mungkin kalau ingin makan, ya makan yang lengkap, ya. Maksudnya ada nasi, ada lauknya. Nah, kalau lengkap lagi, tambah lagi, lengkap gizinya kan begitu. Dan setelah itu tempat mereka berteduh istirahat, ada rumah begitu. Nah, sampai situ aja rasa aman mereka belum terpenuhi. Terus tambah lagi ketiga itu rasa dicintai, rasa berbagi. Nah, jadi kata Maslow itu ternyata masih masuk ketiga kebutuhan dasar di bawah. Masih dasar itu ya. Masih dasar itu ternyata. Jadi kita perlu bersosialisasi, perlu berteman, perlu berinteraksi. Nah, di dalam teori perkembangan psikologi perkembangan lain, salah satu tugas perkembangan itu pada anak-anak itu adalah memang berinteraksi. Mereka butuh bermain. Jadi anak-anak yang dikurung itu tidak akan sama perilakunya dengan anak-anak yang dibiasakan bermain. Makanya ada TK, ada PAUD itu untuk mengembangkan kognisi, emosi, dan psikososial anak. Begitu. Jadi memang sudah fitrahnya manusia itu bersosialisasi, atau masuk tadi untuk membentuk komunitas. Kenapa orang ingin berkelompok? Ya karena ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Ada persepsi ada tujuan yang sama ingin mereka capai. Ada cara pandang yang sama, ada harapan-harapan di dalam kelompok itu yang mereka wujudkan. Nah, akhirnya mereka berkelompok.
Nah, kelompok itu nanti kan macam-macam. Ada kelompok formal dari kelompok informal Iya. gitu kan. Nah, kalau kelompok formal seperti kelompok profesi itu otomatis. Tapi kelompok Yes, ya. informal di dalam masyarakat, nah itu kan itu tadi Kayak seperti gerakan sosial. gerakan ya. sosial, satu hobi, ya kan, punya apa namanya di lingkungan tempat tinggal, menemukan rasa satu harus solidaritas untuk membangun segala macam. Iya. Itu memang suatu kebutuhan sebenarnya dalam secara teori. Manusia itu berkelompok dan membentuk komunitas. Iya. Apalagi semakin heterogen masyarakatnya, keinginan untuk berkelompok ini semakin tinggi juga. Iya, memang. Kenapa? Karena semakin berbeda orang, dia akan terus mencari persamaan. Nah, seperti itu. Iya. Jadi semakin orang itu berbeda, persamaan apa yang bisa dia menyatukan mereka untuk tetap tidak berbeda, gitu. Biasanya persamaan apa yang dicari? Itu kadang-kadang tergantung ada ininya. Jadi ada yang apa namanya, itu tergantung pengalaman juga ya, pengalaman dari individu itu di mana dia tumbuh. Jadi kalau orang terbiasa heterogen, kelompoknya heterogen gitu. Jadi bagi dia nggak dengan siapa saja dia bertemu di satu lingkungan baru tidak masalah. Tapi paling tidak ketika melihat orang mungkin satu keyakinan, dia akan cepat berteman dengan orang satu keyakinan. Atau satu kampung, dia akan cepat berteman dengan orang satu kampung. Sementara mencari yang lebih-lebih yang lain lagi, mencari yang baru. Biasanya begitu. Itu juga berapa kali eksperimen dilakukan ketika anak-anak itu dilepas. Saya pernah melakukan eksperimen, anak-anak itu masyarakat mahasiswa dibawa ke lapangan. Waktu itu mereka disuruh cari orang untuk kamu komunikasi. Siapa yang kamu cari orang interaksi. Pada umumnya kalau yang perempuan-perempuan itu cari yang pakai jilbab gitu. Jilbab, ya. Itu tanpa mereka, kita tidak mengasih tahu mereka apa-apa ya. Kita tidak mengasih tahu mereka apa. Pokoknya kamu cari siapa orang pertama yang ingin kamu ajak untuk berkomunikasi. Ya, seluruh teman-temannya melakukan observasi. Ternyata dari sekian itu kena mahasiswa UIN kan yang pasti berjilbab kan. Yeah. Yang perempuan kok cari yang berjilbab. Satu cari berjilbab. Pertama cari perempuan, kedua cari berjilbab. Yeah. Nah, itu tanpa mereka tanpa disadar, itu pengalaman alam bawah sadar. Alam bawah sadar aja. Itu yang ini. Kenapa? Ada kesamaan yang ingin kita cari gitu. Pertama, kenapa ada kesamaan yang kita cari? Karena kita ingin cari nyaman dulu, cari aman dulu. Sampai kita tahu atau bertemu dengan yang baru. Nah, jadi begitu. Jadi walaupun kita berbeda, heterogen gitu, ada kesamaan yang ingin kita cari. Nah, kalau di luar negeri gitu, ini wajah Asia nih, gitu ya. Nah, sekali kita temui, orang Filipina kan mirip kita juga kadang-kadang. Orang Thailand malah ada juga yang mirip. Kalau mirip sekali itu orang Filipina. Atau orang Malaysia, ini orang-orang Asia nih. Jadi kayaknya lebih aman aja, lebih nyaman aja untuk langsung berkomunikasi gitu. Dan lebih nyambung juga. Lebih nyambung lagi. Jadi memang apalagi kalau homogen ya. Apalagi kalau homogen. Makanya saya bilang ke cobalah, saya pernah itu mahasiswa S1 kalau dia homogen nih banyak yang satu hobi malah yang bentuk kelompok kan. Jadi bisa dilihat kita di Sumatera Barat ini kan masih banyak orang kita juga dari sekitar Sumatera Barat yang kuliah di sini gitu kan. Nah, ketika mereka ditanya anak-anak kos itu, anak-anak itu mana yang kos ini? Kamu kos sama siapa? Rata-rata itu jawabnya pasti sekampung. Tanpa mereka sadari. Nah, saya selalu bilang itu. Coba deh keluar kalian dari coba buka keluar gitu. Jangan biasa buat organisasi kampung juga. Iya, jangan terbiasa untuk homogen begitu. Nah, jadi itu cara untuk mereka bisa lebih. Karena kalau semakin banyak pengetahuan, semakin banyak berbeda, mereka semakin cerdas itu sebenarnya. Semakin banyak warna kan semakin indah. Itu istilahnya kan. Gitu. Sebenarnya apa yang ingin dicari orang ketika sudah berkumpul itu? Itu tadi sebenarnya salah satunya itu mereka ingin eksistensi. Mereka ingin diterima, mereka ingin aman, mereka ingin nyaman. Nah, itu aja sebenarnya dalam banyak. Termasuk nanti ketika sudah berkelompok itu lebih kuat lah. Ya, karena ada saling pengakuan kan. Nah, saling pengakuan. Kalau untuk kelompok yang sifatnya gerakan-gerakan sosial, kalau di Padang kan juga cukup banyak itu. Kayak kemarin kita kedatangan tamu dari gerakan beras yatim. Nah, apa itu bagian dari menjaga eksistensi atau mencari kesamaan juga di situ? Iya, salah satunya bisa kita tarik ke situ. Karena gini, untuk eksistensi itu macam-macam ya, tergantung kepada kepribadian orang ya. Ada orang yang eksistensi itu ingin show,
ya dia ingin diakui dengan cara mereka, kemampuannya, ingin dipuji dan segala macam. Ada orang yang menunjukkan eksistensinya dengan cara nilai-nilai religius yang dia miliki. Nah, mungkin orang-orang kelompok seperti ini mereka mungkin yang orang sudah ikhlas ya, orang sudah ada ya pokok motif mereka adalah motif agama aja gitu. Waktu ikhlas saja. Motifnya masuk surga. Motifnya masuk surga. Iya. Ya seperti itu mungkin. Kita lihat misalnya kenapa ya orang seperti ya banyak kan sekarang ada ACT, ada yang kelompok masyarakat peduli zakat, ya macam seperti itu kan banyak sekali. Sangat banyak. Iya. Dan itu kalau di Padang cukup luar biasa lah kira-kira. Memang sekedar bahwasanya itu saya ingin berbagi. Iya. Apakah hanya sekedar ingin menunjukkan itu selain motif yang lain? Ya, salah satu motif religius tadi. Nah, kemudian ya itu lagi mungkin ada eksistensi lain yang ingin dia cari juga. Ada eksistensi dari, maka saya bilang tadi sebenarnya banyak teori yang bisa kita bahas di situ, ya kan? Salah satunya juga mungkin seperti social exchange, pertukaran sosial. Kita nggak tahu apa yang mereka inginkan gitu ya. Tapi saya positive thinking aja bahwa sebenarnya tujuan mereka awal tuh mungkin karena tingkat kepedulian tadi. Mereka mencoba menghimpun masyarakat yang peduli. Nah, mereka kumpulkan. Kemudian ya mereka itu yang bergerak. Tapi ada juga yang masuk atas motif lain kan ada juga begitu. Ada apalagi begitu. Misalnya kalau pemilu atau nanti pilkada atau apa kan ada mulai tuh tokoh-tokoh lain masuk gitu ya. Majelis taklim dimanfaatkan. Betul. Tapi semuanya itu tergantung niatnya juga. Tergantung kembali banyak. Nih, ketika sudah banyak kelompok-kelompok ini, ada enggak manfaatnya untuk pemerintah atau negara? Ya saya pikir Pak. Justru yang dari dari istilah sosiologi ini sektor ketiga ya. Iya, justru dari tenaga-tenaga informal yang seperti itu yang banyak membantu. Kita lihat misalnya di negara-negara maju kan justru mereka pergerakan-pergerakan ini yang banyak membantu. Ya banyak yang justru menyumbang untuk mendukung program pemerintah gitu ya. Nah, ini menurut saya itu penting untuk dijaga, dipelihara dan pemerintah juga harus ambil peduli dengan mereka ini. Paling tidak memberikan perhatian juga. Iya, memberi perhatian. Ketika ada gerakan-gerakan seperti itu, pemerintah harus welcome menerima ya. Jangan dicurigai. Jangan dicurigai. Nanti dilihat akte ini nih. Ini kena banyak nih. Kok banyak gerakan apa, zakat apa ini, gitu kan. Ya, saya pikir kalau kita curigai untuk gerakan radikal segala macam itu terlalu jauh kita berpikir. Ya itu kan bisa juga dilihat dari latarnya aja. Iya, bisa diselidiki sebenarnya kan. Oke, terima kasih telah berbagi tentang kenapa orang harus berkomunitas ya. Fitrah ya, kata kuncinya. Kata kuncinya fitrah, dan itu sudah dimulai dari penciptaan manusia yang pertama ya Uni. Oke Uni, terima kasih atas dialognya dan bincang-bincangnya, dan nanti kita akan berjumpa lagi jika Uni punya waktu di Insya Allah. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan pakar psikologi sosial dari UIN Imam Bonjol. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.